Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-49 ini menampilkan Idris Apandi sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Neni Sumardi sebagai Kemala, dan Yitno sebagai Usman. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-49. Pada babak terdahulu dikisahkan, berkat pertolongan Brahma, Mantili dapat diselamatkan dari cengkeraman jin Hapsi. Sementara itu, di pelabuhan Siak, Lugina yang punya watak cepat naik darah menghajar Bang Kalim, pedagang pemborong yang banyak merugikan pedagang kecil. Usman, si pedagang kecil tersebut, dengan riang gembira naik perahu menyusuri sungai Siak, hendak pulang ke kampungnya. Namun, tanpa dia ketahui, dua orang bertampang mencurigakan mengikutinya dari belakang. Kita sergap sekarang saja. Jangan. Nanti saja di tempat yang sunyi. Ya. Nah, dikerokan itu sepi. Ayo kita sergap. Yuk, ayo. Potong lagi perahunya. Potong. Apa-apaan nih? Waduh. Hati-hati, Bang. Jangan main potong begitu. Bisa tabrakan nanti. Kami pasukan pelabuhan, tahu? Pasukan pelabuhan? Kau ditangkap sebab merampok Bang Kalim. Merampok Bang Kalim? Ya. Tidak, Bang. Kau berdua dengan teman kau yang lamanya Lugina datang ke gudang tempat penyimpanan rotan milik Bang Kalim, lalu merampok uang. Hah? Itu uang saya, Bang. Saya jual rotan pada Bang Kalim. Banyaknya 20 ikat. Seharusnya dibayar 40 ringgit. Tapi cuma dibayar 20 ringgit. Saya rugi 20 ringgit, Bang. Di kado penjagaan, kau bisa menjelaskannya pada kami. Sekarang ikut. Ayo, ikut. Tidak, saya tidak mau. Hah? Kau mau dilawan ya? Lawan ya? Saya tidak salah, Bang. Waktu kau mengambil uang dari Bang Kalim, apakah Bang Kalim memberikannya dengan sukarela? Kan tidak. Kau minta uang dengan kekerasan. Itu berarti pemerasan, tahu? Bisa juga disebut perampokan. Pokoknya saya tidak salah. Atau harus dengan kekerasan nih? Iya. Kalau abang perlu duit, ambil saja uang saya. Aku tidak butuh duit, tahu? Tapi saya kan tidak salah, Bang. Tidak salah. Tidak salah ya. Di Garuda Jaga aku bisa cerita sepuas-puasnya. Sekarang ikut saja dengan kami. Ayo. Saya tidak mau. Baik. Terpaksa pakai kekerasan. Aduh, telingaku, aduh, telingaku. Kenapa telingaku? Aduh, sakit banget, aduh. Berdarah. Aduh, sakit banget, aduh. Telingaku robek. Seperti ditembus sebuah batu kecil. Pasti ada yang melempar telingaku dengan batu nih. Kau yang berbuat itu, ha? Tidak. Saya tidak bawa batu. Di sini tidak ada batu. Kau bisa silat ya? Bisa melontarkan senjata rahasia. Batu-batu kecil atau kerikil. Boro-boro bisa silat, Bang. Sama tikus saja yang takut. Ya, di sekitar sini tidak ada siapa-siapa. Cuma satu orang itu. Duduk di tepi sungai sedang mancing. Apakah dia sebab mancing ikan itu? Coba, aku periksa baju kau.
Pasti ada kantung kecil diselipkan di pinggang kau. Isinya pasti batu kerikil. Silakan saja periksa. Aduh, telingaku, aduh. Wah, sekarang telinga si Bekol yang kena. Waduh. Bukan saya, Bang. Abang lihat sendiri. Kedua tangan saya sedang dipegangnya oleh teman abang yang ini. Bagaimana mungkin saya bisa berbuat seperti itu? Ya. Tidak salah lagi. Pasti orang yang sedang mancing itu yang berbuat. Hei! Tukang mancing ikan! Hei! Aku tanya sama kau. Kenapa kau diam? Hah? Bangsat! Kau tulis ya! Tukang mancing ikan itu menunduk terus. Menyembunyikan wajahnya di balik topinya yang lebar. Apa dia benar-benar tuli? Ya, meskipun tuli. Tapi kalau bisa lihat kita, pasti dia tahu dengan semua yang terjadi di sini. Jadi kalau kita berteriak sambil mengangkat tangan, memanggil dia, dia pasti tahu. Kalau dia tuli, dia bisa mengangkat tangan atau kepalanya. Ya. Dia pura-pura tuli. Acuh tak acuh. Sangat mencurigakan itu. Hah? Lempar pakai dayung. Iya. Patah. Gila. Dayung perahu begitu besar. Cuma disabat pakai gagang pancing. Patah jadi 2 potong. Tidak masuk akal. Gagang pancing itu cuma sebesar jari kelingking. Dayung perahu sebesar paha. Tapi bisa patah dengan sekali sabet. Hei! Tukang pancing ikan! Jangan berlagak bodoh! Hei! Aku tahu kau yang berbuat semuanya! Ya. Hei! Kau melontar telinga kami sampai robek oleh batu kecil! Ya! Hai, berdiri! Jangan duduk saja, menunduk menyembunyikan wajah kau di balik topi kau yang lebar itu. Ayo berdiri! Awas serangannya! Ya! Wah, dia menyerang kita dengan batu-batu kecil! Iya! Dua-duanya dikebur ke sungai. Wah, mereka hanyut ke hilir. Biarkan. Di hilir airnya tenang. Mereka bisa berenang ke tepi. Kijara. Bang Kijara. Ya! Bang Kijara bisa terbang. Sekali genjot dari tepi sungai bisa melayang ke sini. Mencok di perahuku. Saya mengira tukang mancing ikan yang dari tadi duduk di tepi sungai itu Bang Lugina. Tahu-tahunya Bang Kijara. Habis Bang Kijara dan Bang Lugina hampir sama sih. Benar apa yang diomongkan oleh 2 orang anggota pasukan pelabuhan Siak itu? Betul, Bang. Saya sakit hati sama Bang Kalim. Saya rugi besar. Lalu saya bilang sama Bang Lugina. Bang Lugina marah. Bang Kalim dihajar. 2 orang tukang pukulnya sekali gampar, kelenger, pingsan. Ayo, kembali ke pelabuhan. Baik, Bang. Wah, Bang, lihat. Rumah makan Encik Kimala tutup. Pasti ada yang terjadi. Tadi sebelum kita datang. Jangan banyak cerita. Kita lihat saja apa yang telah terjadi. Iya, Bang. Siapa? Aku, Kunci. Kau, Usman?
berdua dengan Bang Kijara. Bang Kijara, Bang Lugina ditangkap. Ditangkap oleh pasukan pelabuhan? Betul, Bang. Pasukan pelabuhan datang ke sini. Banyak, 15 orang, Bang. Bang Lugina tangannya diikat, lalu diseret-seret sepanjang jalan. Tidak melawan, Ci? Tidak. Bang Lugina diam saja. Dipukuli, Bang. Dipukuli? Iya, dipukuli rame-rame. Tapi Bang Lugina tidak melawan. Diam saja. Dibawa kemana? Ke pelabuhan. Baik, aku tengok. Janganlah, Bang. Nanti semuanya ditangkap bagaimana? Aku cuma mau tengok saja sedikit. Kalau bisa dikeluarkan dengan jalan berunding. Kau juga, Usman. Kenapa kau balik lagi? Bukankah kau mau pulang ke kampungmu di Buatan? Saya juga mau ditangkap, Ci. Ditangkap? Saya dicegat oleh 2 orang anggota pasukan pelabuhan. Untung ada Bang Kijara. 2 orang itu dilemparkan ke sungai dan hanyut ke hilir. Duh, kenapa cari penyakit, Bang? Kau tidak usah ketakutan. Serahkan sama aku dan Lugina. Hati-hati, Bang. Usman, kau tidak usah ikut. Kau di sini saja temani aku. Kau tidak bisa apa-apa. Nanti kau celaka. Saya tidak takut, Ci. Apalagi bersama Bang Kijara. Berkelahi dengan siapapun, aku berani. Dasar anak laki-laki. Kenapa Bang Lugina tidak melawan ya, Bang? Bang Lugina kan jagoan, pintar berkelahi. Mungkin Lugina punya rencana tersendiri. Rencana apa, Bang? Markas pasukan pelabuhan itu mau diobrak-abrik oleh Lugina. Obrak-abrik markas pasukan pelabuhan? Wah, tidak mungkin, Bang. Pasukan pelabuhan itu banyak. Mereka orang-orang Malaka, pandai berperang. Kita lihat saja apa yang akan diperbuat oleh Lugina. Iya, Bang. Ayo maju semuanya. Benar kata Guru. Tuh, Lugina sedang berkelahi melawan pasukan pelabuhan. Bang Lugina di pelabuhan. Ya, ini benar. Kau tunggu di sini. Aku mau membantu Lugina. Saya ikut berkelahi, Bang. Jangan dulu. Di dalam pertarungan yang berjumlah banyak, kau akan bingung sendiri. Nanti saja. Kalau ada perkelahian 1 lawan 1, kau boleh ikut. Iya, Bang. Cepat bereskan. Kita menyingkir. Cuma berdua Bang Kijara dan Bang Lugina bisa mengalahkan pasukan pelabuhan yang jumlahnya banyak. Tidak pakai apa-apa, pakai tangan kosong. Padahal pasukan pelabuhan itu semuanya pakai pedang. Abang berdua ternyata orang-orang yang sakti. 30 orang pasukan pelabuhan itu kalah. Semuanya bergelimpangan terkapar di tanah. Tapi abang berdua tidak apa-apa. Tidak capek sama sekali. Cuma berkeringat sedikit. Kau tadi tengok Enci? Tengok, Bang. Tidak apa-apa. Enci Kemala ketakutan sekali, Bang. Ayolah, kita pulang. Iya, Bang. Aku terus ke rumah Lugina. Tidak sama-sama dulu ke rumah Kemala. Aku akan jalan-jalan dulu, melihat-lihat keadaan. Baiklah.
justru kau yang jadi biang huru-hara. Alah, tenang saja. Bang, kejadian di pelabuhan itu gempar, Bang. Semua orang ramai membicarakannya. Itu sudah biasa. Setiap ada kejadian, tentu akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Iya, tapi akibatnya akan lebih dari itu, Bang. Maksudmu? Kerajaan Malaka pasti akan mengirimkan bala tentara ke sini untuk menangkap abang. Aku tidak akan tinggal diam, Kemala. Lebih baik abang lari saja, Bang. Lari? Iya, pulang ke Jawa Dwipa. Kau bagaimana? Aku ikut. Jangan dululah. Kenapa, Bang? Dulu abang yang mendesak-desak saya. Sekarang gantian, saya yang mendesak abang Lugina. Aku tidak mau jadi buronan. Tapi, Bang... Bang, siapa itu di luar, Bang? Ramai sekali. Bang, di luar banyak orang. Pasukan perang? Bukan, rakyat penduduk di sini. Penduduk? Usman, mereka mau apa? Tidak tahu, Ci. Buka pintunya. Aku akan hadapi mereka. Baik, Bang. Apa Anda? Stop! Tenang! Ini ada apa, ha? Kenapa kalian berbondong-bondong ke sini? Terus berteriak-teriak, hidup Lugina, hidup Lugina. Apa maksudnya? Kami ikut berontak! Tenang. Siapa yang mau memberontak, ha? Siapa? Kami siap sedia dilakukan oleh saudara Lugina dan orang-orang Malaka itu. Dengar. Sama sekali aku tidak punya pikiran untuk memberontak. Yang aku lakukan hanya untuk memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka harus memikirkan nasib pedagang kecil. Sama sekali bukan untuk berontak. Sekarang semuanya pulang. Pulang bagaimana? Saya mau berontak. Mau patuh sama aku atau tidak? Ha? Pulang. Kalau patuh, turuti semua perintahku. Sekarang juga semuanya pulang ke rumah masing-masing. Jangan berbuat keributan. Siapa yang berbuat keributan, aku sendiri yang akan menghajarnya. Sekali lagi aku peringatkan, tidak ada pemberontakan. Peristiwa ini biar aku sendiri yang membereskannya. Sekian. Ayo pulang semua, ayo pulang. Sandiwara Radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kenapa kau ini hulu balang? Mukamu babak belur dan pakaianmu compang-camping. Di Siak ada pemberontakan, Panglima. Apa? Pemberontakan? Iya, 2 orang berilmu tinggi mengamuk. Markas pasukan pelabuhan diobrak-abrik. Apa? 2 orang? Benar, Panglima. Kau bilang pemberontakan. Kok cuma 2 orang? Iya, demikian, Panglima. 2 orang itu membawa pasukan apa tidak? Tidak, Panglima. Tidak? Atau punya anak buah yang terdiri dari warga penduduk biasa? Tidak juga, Panglima. Itu bukan pemberontakan, hulu balang. Itu namanya pengacau. Iya, pengacau, Panglima. Kau bilang 2 orang itu berilmu tinggi. Benar, Panglima. 30 orang pasukan pelabuhan semuanya sudah tewas. Hah? Pasukan apa kau ini? Cuma oleh 2 orang hancur luluh. Mereka bukan orang Siak, Panglima. Orang mana? Dari Jawa Dwipa. Dari Jawa Dwipa? Betul, Panglima. Katanya tokoh sakti dari kaum persilatan. Siapa namanya? Kijara dan Lugina. Kijara, Lugina. Salam. Silakan Lasmini. Kemarilah. Ada apakah Panglima memanggil saya? Begini Lasmini. Kalau tidak salah, tempo hari
Anda waktu bercakap-cakap dengan Raksa Dewa, menyebut-nyebut nama Kijara dan Lugina. Mereka adalah musuh saya. Musuh? Iya. Guru mereka tewas oleh saya. Lalu mereka mencari saya untuk membalas kematian guru mereka. Apakah kedatangan mereka di Pelabuhan Siak karena hendak mencari Anda? Mereka ada di Pelabuhan Siak? Begini Lasmini. Di Pelabuhan Siak telah terjadi huru-hara. Entah apa sebabnya, Kijara dan Lugina mengamuk. Markas pasukan pelabuhan diobrak-abrik. 30 orang pasukan pelabuhan semuanya tewas. Dan apa-apaan mereka itu? Kenapa bentrok dengan pasukan pelabuhan? Menurut penuturan Hulu Balang, katanya mereka marah karena perkara jual beli rotan. Mereka merasa dirugikan, lalu marah. Dagang? Apakah Kijara dan Lugina jadi pedagang? Rasanya mustahil. Mereka tidak ada potongan untuk jadi pedagang. Begini saja, Panglima. Izinkan saya pergi ke Pelabuhan Siak untuk menyelidiki mereka. Saya mengerti. Nona punya urusan pribadi dengan Kijara dan Lugina. Tapi kebetulan perkara ini perkara yang menyangkut kepentingan kerajaan Malaka. Nah, bagaimana kalau urusan pribadi Anda ditangguhkan dulu? Panglima, saya bukan pelarian. Saya datang di kerajaan Malaka ini bukan karena lari atau melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Kijara dan Lugina. Tapi sedang melakukan kunjungan biasa. Tanpa dibantu siapa-siapa, saya sendiri sanggup meringkus Kijara dan Lugina. Saya mengerti. Dan saya percaya Nona Lasmini seorang pendekar yang sakti. Tapi saya juga minta pengertian Nona. Sebab masalahnya menyangkut bidang perdagangan. Kepentingan kerajaan Malaka di Pelabuhan Siak bisa terganggu oleh timbulnya huru-hara ini. Jadi, apa rencana Panglima? Kita tunggu perkembangan. Apa yang akan dilakukan oleh mereka selanjutnya. Dan bagaimana buntut akibat dari perbuatan mereka terhadap keadaan perdagangan di Pelabuhan Siak dan sekitarnya. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Hulu Balang, Daulat Panglima. Sini. Daulat Panglima. Panggil Tun Bilah dan Tun Jalal. Panglima mau mengadu pendekar? Aku ingin mengukur dulu sampai tingkat berapa kesaktian Kijara dan Lugina. Untuk itu, aku akan mengirim 2 orang pendekar utama kita untuk menguji Kijara dan Lugina. Bukankah kita sekarang punya pendekar wanita yang amat sakti, yaitu Lasmini, dan juga temannya itu, Raksa Dewa, adalah pendekar yang sakti pula. Nah, mereka berdua saja yang disuruh meringkus Kijara dan Lugina. Jangan dulu. Kita harus memperlihatkan pada mereka bahwa kita pun memiliki pendekar-pendekar kelas 1. Dengan begitu, pamor kita tidak akan merosot di mata mereka. Ya, benar juga Panglima. Sekaligus pula untuk mengikis rasa besar kepala mereka. Ya. Nah, cepat kau hubungi Tun Bilah dan Tun Jalal. Daulat Panglima. Sudah 10 hari, tidak ada tanda-tanda Malaka mengirimkan pasukan untuk menangkap kita. Padahal perjalanan dari Malaka ke sini hanya 5 hari berlayar. Bagaimanapun juga, mereka pasti akan mengirimkan orang ke sini. Tapi aku tidak tahu yang bagaimana yang dikirim ke sini. Apakah berupa pasukan perang, ataukah beberapa orang yang memiliki kepandaian silat, atau pula tokoh sakti yang memiliki ilmu kedikjayaan. Pasti mereka akan mengirimkan pasukan tempur. Sebab yang kita hancurkan adalah pasukan resmi, bukan perorangan. Asik! Ada apa, Usman? Para pedagang orang-orang Malaka itu sekarang tidak berani bertingkah. Baik para pemilik toko ataupun para pemilik gudang penimbunan barang. Tidak ada lagi yang berani membeli barang-barang kita dengan harga rendah. Harga tinggi semuanya. Berapa kata kita? Berapa dia bayar? Kalau begitu, kau untung besar terus ya? Tentu saja, Bang. Pokoknya semua ketakutan. Takut sama Abang berdua. Takut toko mereka atau gudang mereka diobrak-abrik oleh Abang Lugina dan Abang Kijara. Apalagi kalau melihat saya. Para pedagang besar itu takut semuanya. Sebab saya paling dekat dengan Abang berdua. Tapi kau jangan jadi sewenang-wenang, Usman. Bagaimana, Ci?
Iya, mentang-mentang mereka takut. Lantas kau menindas para pedagang besar itu. Kau berdagang dengan pasang harga tinggi, semau kau. Jangan begitu, Usman. Sebab itu namanya pemerasan. Tidak, Ci. Saya juga tidak lantas jadi linglung. Saya tetap berpegang pada harga pasaran pada umumnya. Saya kan pedagang, Ci. Jadi saya juga tidak mau merugikan pedagang lain. Iya, itu bagus. Sandiwara radio ini masih Anda ikuti di channel YouTube Satria Collection. Usman. Aku bawa barang lagi tuh. Rotan. Biasa 20 ikat. Ya. Nanti aku suruh si Dakor menghitungnya. Sekalian masukkan ke dalam gudang. Iya. Lain dari biasanya Bang Kalim itu. Biasanya begitu melihat aku, langsung dia terbungkuk-bungkuk, ketakutan. Tapi sekarang kok acuh tak acuh. Kenapa dia? Awas kalau macam-macam. Aku laporkan sama Bang Lugina. Sudah, betul semuanya 20 ikat. Bayar? Iya. Kok cuma 20 ringgit? Rotan sekarang turun. Ah, tidak. Di mana-mana satu ikat 20 ringgit. 3 hari kau tidak datang ke sini, Man. Jadi kau tidak tahu bahwa baru saja kemarin harga rotan anjlok. Bohong. Itu tidak betul. Kalau tidak percaya, ya sudah. Bang Kalim jangan bergurau. Aku tidak bergurau. Kalau tidak mau sekian, silahkan ambil kembali rotan-rotan kau itu. Aku bilang sama Bang Lugina, kau tahu rasa. Sana, laporkan. Parat. Hei, jangan merusak barang ya. Ada keributan apa nih? Ini si Usman. Mentang-mentang jadi begundal Lugina, jadi besar kepala. Ini yang namanya Usman. Kaki tangan si Lugina. Aduh. Lepas. Leherku sakit. Pantas kau berani sama aku, Bang Kalim. Rupanya kau punya tukang pukul baru. Baik, boleh coba dengan Bang Lugina. Tunggu kalian di situ. Jangan kemana-mana. Aku akan kembali dengan Bang Lugina. Begitu katanya, Bang. Benar dia menantang aku. Begini katanya. Kau begundal Lugina. Katakan sama Lugina, aku tunggu. Begitu katanya, Bang. Bangsat. Ayo kita kesana. Berapa orang semuanya, Usman? 2 orang, Bang. Tampangnya bagaimana? Berpakaian biru hitam, bawa pedang diselipkan di pinggangnya. Laganya aksi banget. Pantas si Kalim berani bertingkah. Rupanya dia dapat tukang pukul baru yang mungkin lebih jago dari yang lain dulu. Mungkin juga mereka kiriman dari Malaka. Kiriman dari Malaka? Maksudmu? Inilah yang aku katakan kemarin, bahwa Malaka pasti akan mengirim orang ke sini. Tapi berupa apa, kita belum tahu. Dan ternyata mereka mengirimkan jawara. Kita jajal saja mereka. Ya. Jangan gelisah, Juragan Kalim. Serahkan sama kami berdua. Iya, kami datang ke sini memang untuk bertarung. Jadi kau jangan cemas, Juragan Kalim. Iya. Tenang sih tenang, tapi deg-degan juga. Apakah Lugina itu dahsyat sekali? Aku belum pernah melihat dia bertarung.
Tapi dengan mendengar dia bisa mengalahkan 30 orang pasukan pelabuhan, berarti hebat sekali. Wah, aku pernah membunuh orang 40 sekaligus Juragan Kalim. 40 sekaligus kubunuh. 40? Ya, yang benar. Bajak laut Kedah, buas dan kejam. Jumlahnya 40 orang. Cuma oleh aku sendiri, bajak laut itu kocar-kacir Juragan. Dia hebat nian. Itu mereka datang. Hei para jagoan, keluar! Itu si Usman di luar berteriak-teriak menantang berkelahi. Yang berdiri di belakang si Usman itu yang namanya Lugina. Iya, benar. Kijara yang mana? Iya. Kok tidak ikut ya? Tidak ada. Hei, sedang apa di dalam? Bertelur. Ayo keluar, lawan nih Bang Lugina. Bangsat. Mereka bisa terbang dari dalam rumah Bang Kalim itu lewat jendela. Mereka terbang dan hinggap di atas puncak pohon yang tinggi itu. Mereka bisa seperti itu karena setiap hari makan kadal. Makan kadal? Ya. Yang benar saja Bang. Masa kadal dimakan? Tanya saja sama mereka. Oi, mau makan kadal ya? Bangsat, aku robek mulut kau. Aku tidak bisa terbang ke atas pohon sebab aku tidak pernah makan kadal. Kalian berdua bisa, sebab kalian makan kadal. Tikus ke barat. Kok tertawa, Bang? Kau pergi ke sana. Duduk di tempat yang jauh dan aman. Biar aku yang membereskan kedua orang pemakan kadal itu. Baik, Bang. Kalian memamerkan ilmu meringankan tubuh. Sudah kuno, saudara. Bisa melompat ke atas dan bertengger di puncak pohon. Itu permainan anak-anak. Memang kami anak-anak. Kalau kau merasa sudah jadi orang tua, tentu kau lebih bisa dari kami. Baik. Ya! Bang Lugina juga bisa terbang. Malah lebih tinggi. Mencrot di atas puncak menara mercusuar yang tingginya 2 kali tinggi pohon itu. Bukan main. Dia bisa melompat setinggi itu. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat paling tinggi. Ya! Pertarungan dimulai. Gila, mereka bertarung di udara, lompat-lompat, berpindah-pindah dari pohon ke pohon. Ya, Bang Lugina berputar cepat sekali, menjadi gulungan biru. Musuhnya jadi bingung. Ya, sikat terus Bang Lugina, sikat terus. Dibilang kena, dia terlempar ke bawah. Wah, hebat dia. Dari atas pohon jatuh terjungkal ke bawah. Tapi jatuhnya tetap berdiri. Hebat sekali jurus-jurus tangan kosong orang itu. Sekarang aku ajak dia bertarung pakai senjata. Ya. Wah, kau mau pakai pedang? Ya, cabut senjata kau. Senjataku ini. Kedua tanganku ini. Lebih keras, lebih tajam, dan lebih hebat dari pedang kau. Sombong. Bang Lugina memang tidak punya senjata. Padahal si bilang pakai pedang. Pedang itu berputar-putar cepat sekali. Seperti baling-baling kincir air. Hebat benar Bang Lugina. Dikempur oleh pedang bertubi-tubi, tidak kena terus. Badannya lemas sekali, bisa meliuk-liuk seperti ular. Lepas. Si Bilal kalah. Pedangnya lepas, terlempar jauh sekali. 2 kali kau kalah. Pertarungan tangan kosong, kau kalah. Pakai pedang juga kau kalah. Sekarang mau pakai apa lagi, ha? Pakai ilmu kesaktian. Oh, maksud kau ilmu kedikjayaan? Boleh, mulailah. Wah, si Bilal mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Badannya bergetar, kedua tangannya teracung ke atas. Ilmu apa itu? Terimalah ilmu pukulan api. Kau akan halus jadi arang. Aku juga punya ilmu seperti itu. Ilmu Datu Geni. Ayo, panas mana? Api punya kau atau api punya aku? Wah, benar juga. Dia tidak main-main.
Hawanya sudah terasa sangat panas. Baik, aku harus benar-benar mengerahkan ilmu Tatu Geni. Iya! Nah, Bang Lugina juga mengeluarkan ilmunya. Kakinya mengangkang. Tangannya yang satu dilepaskan ke perut. Yang satu lagi disilangkan ke depan dadanya. Wah, ramai nih. Iya! Iya! Bang Lugina lagi yang menang. Bang Lugina tidak apa-apa. Tetap berdiri tegak. Si Bilah terlampar ke belakang. Jungkir balik berguling-guling di tanah. Lalu diam, tidak bergerak lagi. Bang Lugina awas! Melihat Tun Bilah terkapar di tanah, Tun Jalal yang sejak semula hanya menonton saja, duduk di atas dahan pohon yang tinggi. Tiba-tiba melesat meluncur ke bawah sambil mengerahkan ilmu pukulan halilintar untuk menggempur Lugina. Lugina yang baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan Tun Bilah belum siap untuk menangkis serangan yang datang dari arah belakang. Namun, tanpa setahu siapapun juga, Ki Jara yang juga menonton pertarungan itu dari tempat yang tersembunyi mengirimkan sebuah pukulan jarak jauh diarahkan kepada Tun Jalal yang sedang meluncur dari atas pohon. Apakah yang akan terjadi jika kedua ilmu kadikjayaan itu bergempur? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan